Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembahasan metodologi penelitian. Ya, ini di sini kalau saya menyusun proposal dengan judul fungsi berbasis histeresis adaptive filter daya aktif sun yang dikendalikan untuk identifikasi harmonika. Baik, di sini latar belakang sendiri yaitu bagaimana itu diambil, yaitu di sini pada terutama pada alat-alat elektronik dan sebagainya. Di sini kualitas daya itu menjadi penting karena terdapat sebuah beban pada alat tersebut. Nah, kemudian di situ akan mempengaruhi sistem kerja dari komponen tersebut yang disebut di sini yaitu menyebabkan distorsi tegangan atau harmonisa. Nah, oleh sebab itu di sini diperlukan suatu kendali atau mitigasi untuk mengurangi harmonisa itu sendiri. Nah, di sini salah satunya yaitu menggunakan fungsi logik. Nah, ini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem fungsi logik untuk membangun sistem cerdas yang lebih kuat dalam meningkatkan kinerja sistem filter daya aktif. Kedua yaitu bagaimana merancang sistem kendali filter daya aktif untuk sebuah mitigasi harmonisanya. Kemudian batasan masalahnya yaitu yang satu itu membahas sifat-sifat umum dari berbagai pendekatan untuk harmonisasi mitigasi distorsi, kelebihan, kekurangan, keterbatasan, dan aplikasi tergantung pada masalah kualitas dayanya. Kemudian di sini ada perhitungan sinyal referensi untuk memastikan pengoperasian dari APF tadi yaitu dengan benar, dan perhitungan ini didasarkan pada pengumpulan informasi sistem yang akurat melalui deteksi sinyal tegangan dan arus. Kemudian di sini ada landasan teori. Landasan teori yaitu yang pertama mengenai sun active power filter dan faji. Kemudian yang pertama ada sun active power filter yaitu sebuah rangkaian di mana terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu BWM converter, yaitu untuk pengolahan daya, dan bagian keduanya yaitu pengendali untuk mengolah sinyal. Atau di sini BWM converter itu sangat bertanggung jawab untuk memproduksi arus kompensasinya yang nanti akan diinjeksi ke sistem jaringan tenaga listriknya. Kemudian di sini ada logika fazi. Fazi itu untuk metode, sebuah metode di mana dia untuk bersifat seperti belum pasti data-datanya itu belum pasti, dan di sini logikasi itu untuk mencoba untuk menyelesaikan hal-halnya itu dengan tekniknya, itu dengan mengikut sertakan semua parameter yang tidak pasti tersebut, dan kemudian menjadikan output dari parameter tersebut menjadi yang lebih baik. Kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu di sini seperti yang tadi saya jelaskan tentang studi literatur dan perumusan masalahnya. Kemudian di sini ada data yang kita masukkan, yaitu data dari beban non-linearnya. Kemudian kita proses sampling pada harmonisa. Proses sampling ini kita sesuaikan, bisa memakai sampling 100 sampai dengan berapa ribu bisa. Di sini kemudian terdapat sebuah proses yaitu pembuktian yaitu menggunakan teori P dan Q. Kemudian di sini
terdapat proses yaitu kontor berbasis histeresis tadi, di mana logika fase tadi dijalankan. Kemudian di sini terdapat yang pertama itu performa, filter attention dengan adaptive hysteresis, kemudian fasiologik, itu berbasis neural, kemudian menganalisis dan pembahasannya, kemudian terakhir kesimpulan. Nah, ini cara kerja programnya. Nah, itu tegangan supply. Nah, kemudian di sini ada indikator intervensi atau trafo. Nah, dari trafo di sini kita teruskan ke beban, dan kemudian di sini ada sirkuit listrik atau tadi logik fase yang kita pakai, dan rangkaian aktif power filter. Dan kemudian di sini ada rangkaian tambahan yaitu untuk mendeteksi variabel sistemnya. Kemudian di sini ada sinyal gating atau sinyal pembangkit PWM. Jadi PWM itu bekerja apabila terdapat sinyal pembangkit sinyalnya yang disuplai oleh pengotor sistem secara keseluruhan. Kemudian ada estimator sinyal referensi. Di sini maksud sinyal referensi yaitu sinyal referensi berapa yang kita gunakan, yaitu antara 50 Hz dan 60 Hz, seperti itu. Di sini terdapat beberapa data persangka yang saya dapatkan, yaitu yang pertama implementasi kontur arus pada inverter satu fase menggunakan DSPI dengan metode kontur histeresis. Kemudian di sini yang ditulis oleh Anati, dan di sini bercerita tentang bagaimana saat aktif power filter menggunakan fase kontrol fase rigid. Dan di sini juga dari Janya tadi dia menuliskan tentang tesis menggunakan adaptive hysteresis, di mana di sini yang dikontrol yaitu arusnya. Kemudian terakhir yaitu yang ditulis oleh Dobby dan kawan-kawan. Di sini dia menuliskan judul tesisnya yaitu mengenai kontrol neurofasi. Di sini menggunakan power elektronik dan driver sebagai sistemnya, driver MOSFET. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.